Oke, selamat datang di channel Taman Cikal Abadi. Kali ini saya menjelaskan yaitu cara setek yuka hijau. Ini saya potong sebulan yang lalu. Jadi yuka ini diperbanyak dengan sistem setek. Setelah dipotong, ini indukan bawah bercabang seperti ini. Dan untuk atasnya yang sebelah kanan yang ini mungkin nanti saya bongkar apakah sudah ada akar ya. Nanti silahkan ditonton di part satunya karena ada juga yang menanyakan. Selanjutnya setelah seperti ini perlu juga penjelasan cara merawatnya. Dan di sini untuk rumput liar kita cabut dulu, nanti lalu mau kita buka apakah sudah ada akar. Karena kalau tidak ada akar ini akan membusuk. Kalau ini gagal membusuk ya. Jadi hasil setek itu membusuk. Dan kalau di bawahnya ini pasti berhasil sudah bercabang, nanti silahkan tonton di video part satunya. Dan ini saya ikat karena menghindari tergoyang angin. Sampai sekarang baru mau saya buka ya. Jadi sampai sekarang baru mau saya buka ini. Buka saja seperti ini. Dan ini sudah ada akar. Mungkin kita coba dulu. Kita bongkar dulu. Ini akarnya masih akar muda. Kita bongkar pelan-pelan. Karena hasil dari setek. Jadi yang pengen tahu berapa lama yuka itu berakar nanti dibongkar saja. Karena saya melihat wisik itu tidak membongkar kalau saya sendiri sudah tahu kalau itu hidup. Nah seperti ini. Jadi ini akarnya sudah banyak, ini putih-putih seperti ini akar semua. Ini akarnya sudah banyak seperti ini, sudah hidup. Seandainya ini gagal itu yuka ini busuk. Ini akar semua ini. Ini akar putih-putih nih ya. Jadi akarnya sudah melebar karena ini masih akar-akar muda seperti ini. Oke, lalu mau saya tanam lagi ini. Jadi dalam 1 bulan itu sudah berhasil. Karena untuk yuka ini kalau tidak dipotong itu untuk cabang sendiri itu lama ya, maka kita paksa harus dipotong. Ini akarnya sudah hidup. Nanti silahkan ditonton di part satunya cara perbanyak yuka dengan sistem stek. Dan langsung saya taruh di tempat panas matahari. Untuk steknya disiram biasa 1 kali sehari. Di sini untuk yang bonggolnya itu juga perlu penambahan media tanam. Jadi kurang sedikit saja ini, sekitar 1 cm ya, 1 cm saja, nggak usah digemburkan, ditarik saja ke tengah ini agar rata, lalu ditambah saja karena masih gembur. Kalau 1 bulan itu belum digemburkan, nanti kalau digemburkan akarnya putus, akar masih muda. Jadi penambahan saja media tanam seperti ini, lalu nanti cabang ini kalau sudah besar itu dipisahkan, bisa seperti ini, hidup seperti ini. Kalau dipisahkan yang di pot kanan ini setelah cabangnya bisa dipisahkan atau agar bercabang saja. Nanti menurut selera saja ya. Di sini juga yang pengen bercabang seperti ini bisa. Jadi menurut selera saja, apakah mau ditanam satu-satu atau pengen bercabang itu. Nah, perawatan seperti ini. Kalau media tanam sudah padat itu digemburkan. Media tanam yang saya buat nambah ini sudah saya campurin pupuk kandang. Nanti ada yang komentar kok enggak pernah dipupuk. Dan untuk media tanam utama yang di dalam itu kemampuannya itu pupuk kandang yang seperti ini 1 tahun itu mampu ya. Ini yang masih bulat. Jadi saya kalau beli itu yang masih bulat seperti ini, kalau ini asli. Jadi kualitasnya dipertanggungjawabkan ya. Kalau sudah hancur lembut kita tidak tahu apakah itu pupuk kandang betul atau hanya tanah bakar ya. Maka kita wajibkan anjurkan kalau beli pupuk kandang kambing itu yang sudah yang masih bulat seperti ini, nanti di toko pot atau toko pupuk itu menjual ada ya. Jadi itu kualitasnya, reaksinya itu kelihatan ya, dampaknya kelihatan. Untuk perawatan selanjutnya
daun yang sudah tua seperti ini segera dibuang. Dan biasanya penyakitnya itu kutu putih ya, kutu putih dan bintik-bintik di daun pada tanaman yuka, mau yuka kuning maupun yuka putih itu secara teknik dan perawatan itu sama ya. Untuk rumput-rumput liar seperti ini dicabuti, untuk media tanam ditambah ya, kalau belum padat itu ditambah. Nanti seandainya pertumbuhan itu sudah tidak normal, pertumbuhan daun sudah kerdil, sudah tidak sehat, itu ada tanda-tandanya, itu baru kita dirawat perawatan total. Jadi merawat tanaman itu melihat juga fisiknya, jadi bukan baru ditanam lalu ada suatu perawatan merawat total. Jadi kalau masih bagus seperti ini berarti masih normal, itu tinggal dibuang saja daun-daun yang sudah tua di bawah. Nanti membuang daun seperti ini itu juga mempercepat pertumbuhan daun mudanya. Daun-daun yang sudah rusak itu dibuang saja ya, buang seperti ini. Untuk yuka hijau ini bagus di tempat panas matahari. Di sini karena ini hasil dari stek, jadi ujungnya masih ada sedikit pada kering-kering sedikit karena kemarin di posisi di tempat panas, tapi nanti ini pasti hidup, bisa dikurangin saja seperti ini daunnya agar cepat tumbuh daun mudanya. Nah seperti ini. Jadi teknik steknya nanti silahkan ditonton di video part satunya, yang sebenarnya saya tidak terlalu mencatat ya untuk berapa lama akar, tetapi saya selalu melihat fisik ya. Fisiknya kalau seperti ini biarpun nggak saya cabut itu udah pasti hidup karena sudah tumbuh cabang. Kalau tidak hidup ini akan membusuk ya. Jadi kita kelihatan karena kita pekerjaan setiap hari, maka banyak sekali pekerjaan yang kiranya ini sudah mulai harus diperbaiki. Itu media tanam yang kita lihat sudah padat, pertumbuhannya sudah tidak normal, itu biasanya langsung kita kerjai ya. Yang paling utama itu kita melihat fisiknya dulu. Yang masih aman mungkin kita biarkan dulu, kita mengantisipasi yang lebih perlu dilakukan suatu perawatan. Disinilah cara perbanyak yuka ini bisa dengan stek batang, dan juga sebenarnya yuka ini bisa tumbuh dari akarnya ya, dari akar bawah ini bisa tumbuh. Kebetulan di sini tumbuhnya cabang di atas semua, jadi itu karena alam ya. Biasanya kalau tumbuhnya itu dari bawah, dari bonggol akar, itu akarnya itu sudah banyak sekali, maka terjadi pertumbuhan tunas seperti ini. Itu dari bawah, dari akar itu bisa terjadi, tetapi yang atas ini akan membusuk karena pertumbuhan di bawah. Dan bonggol ini sudah tua, sudah memiliki akar yang tua yang banyak sekali, maka terjadi juga pertumbuhan tunas dari bawah ya, dari akarnya. Itu kalau dilakukan suatu pemotongan. Tetapi untuk yuka ini tidak mudah berkembang biak secara sendirinya, karena bisa 15 tahun itu tidak bercabang kalau tidak kita dipotong ya. Jadi lurus saja batangnya itu menuju ke atas, karena kita agar bercabang maka kita dipotong saja lalu atasnya ditanam, itu bisa hidup seperti ini. Oke, yang baru menemukan channel saya silakan subscribe, share, komen, like ya, agar bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi.